Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat untuk Bapak dosen Pak Rizal Jailani SEMM, dan yang terhormat untuk rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Tiara Siti Maspupa. Saya akan menjelaskan salah satu bab dari mata kuliah manajemen strategis, yaitu bab yang berjudul visi, misi, dan perencanaan strategis. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang visi. Menurut David dan David, visi menjelaskan bahwa pernyataan visi sebaiknya tidak terlalu panjang, sifatnya satu kalimat saja, dan ketika perusahaan mengembangkan visi tersebut, sebaiknya melibatkan berbagai manajer yang ada di dalam organisasi. David dan David juga menambahkan bahwa pernyataan visi itu mengungkapkan jenis bisnis yang akan dijalankan perusahaan. Dan menurut Rothairmel, menyatakan visi adalah sebuah pernyataan tentang organisasi, apa yang akhirnya akan dicapai ke depannya. Visi tersebut berisi tentang aspirasi perusahaan ke depannya seperti apa. Visi itu diharapkan mampu menginspirasi karyawannya dan akan memberikan makna dalam kehidupan pribadi mereka. Sedangkan misi, menurut David dan David, menjelaskan bahwa misi mencerminkan sebuah pernyataan tentang alasan keberadaan organisasi. Menurut Peter Drucker, yang dikenal sebagai Bapak Manajemen Modern, menyatakan misi itu menjawab apa sih bisnis kita hari ini atau what is our business. Dan menurut Whelan et al., bahwa misi adalah tujuan atau alasan keberadaan organisasi. Sedangkan Rothairmel menyatakan misi adalah deskripsi tentang apa yang organisasi kerjakan terkait dengan barang dan jasa yang dihasilkan dan pasar mana yang akan dimasuki perusahaan. Nah, jadi intinya visi adalah tujuan utama perusahaan dan misi itu merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan tersebut. Misalnya nih, contoh, misalnya seorang mahasiswa. Mahasiswa ini mempunyai visi menjadi mahasiswa yang berprestasi, berkarakter, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Nah, apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa tersebut untuk mencapai tujuan tersebut? Yaitu yang pertama itu misalnya belajar dengan tekun dan aktif, mengembangkan soft skill, menjaga integritas dan etika, serta berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu mengembangkan pertanyaan visi dan misi. Mengembangkan pernyataan visi dan misi. Pertama, pilih beberapa artikel tentang pernyataan visi dan misi dan minta semua manajer untuk membacanya sebagai informasi latar belakang. Kemudian minta manajer untuk menyiapkan pernyataan visi dan misi untuk organisasi Persidia. Kemudian dibentuk fasilitator yang terdiri atas manajer puncak yang akan menggabungkan pernyataan ini dan mendistribusikan rancangan pernyataan tersebut kepada semua manajer. Kemudian dari situ top manajemen akan memodifikasi, bisa menambahkan, bisa menghapuskan, kemudian merevisinya untuk menjadi visi dan misi organisasi. Nah, jadi proses ini tuh kayak kerja bareng buat nyusun visi dan misi organisasi. Yang pertama itu mulai dari belajar dulu. Semua manajer diharuskan untuk membaca artikel tentang apa itu visi dan misi, biar ngerti konsep dasarnya dulu, biar gak asal tulis. Yang kedua itu setiap manajer atau masing-masing bikin versi sendiri.
Setelah paham, tiap manajer diminta buat nulis versi visi dan misi organisasi menurut pandangan mereka sendiri. Jadi semuanya itu punya kesempatan untuk berpendapat. Yang ketiga itu bentuk tim kecil atau fasilitator. Nah, dari situ dibentuk tim yang isinya manajer-manajer senior untuk ngumpulin dan nyatuin semua ide tadi jadi satu draft. Terus selanjutnya itu minta masukan lagi. Biasanya draft yang udah jadi dikasih ke semua manajer buat dibaca dan dikasih komentar. Misalnya ini bagian bagus nih, kalau ini kurang pas dan gak perlu dicantumin misalnya. Terus yang terakhir itu disempurnakan oleh pimpinan tertinggi. Setelah semua masukan terkumpul, top manajemen atau bos besar nyunting lagi. Bisa ditambahin, ngurangin, atau ngubah bagian tertentu sampai hasil akhirnya itu pas banget untuk organisasi. Mengapa pernyataan visi dan misi yang jelas menjadi penting bagi perusahaan? Dengan pernyataan visi dan misi yang jelas, maka akan yang pertama memberikan kepastian kepada semua karyawan untuk memahami tujuan dan alasan keberadaan perusahaan. Tujuan terkait dengan visi, alasan keberadaan terkait dengan misi. Kedua, memberikan dasar untuk memprioritaskan faktor internal dan eksternal utama yang digunakan untuk merumuskan strategi yang layak. Ketiga, menjadi dasar untuk alokasi sumber daya dan menjadi dasar untuk mengatur pekerjaan, departemen, aktivitas, dan segmen di sekitar tujuan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu manfaat pernyataan visi dan misi yang jelas. Yang pertama itu untuk mencapai kejelasan tujuan di antara semua manajer dan karyawan. Visi dan misi memberikan arah yang jelas tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Dengan adanya kejelasan ini, seluruh anggota organisasi memahami tujuan utama perusahaan sehingga mengurangi kebingungan dan tumpang tindih pekerjaan. Yang kedua itu memberikan dasar untuk semua kegiatan perencanaan strategis lainnya, termasuk penilaian internal dan eksternal, menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, memilih di antara strategi alternatif, merancang kebijakan, menetapkan struktur organisasi, mengalokasikan sumber daya, dan mengevaluasi pertunjukan. Yang ketiga itu memberikan arahan. Visi dan misi berfungsi sebagai kompas bagi organisasi. Mereka membantu manajemen dan karyawan menentukan arah tindakan yang benar dalam mengambil keputusan, terutama dalam menghadapi situasi sulit atau perubahan. Keempat, menyediakan titik fokus untuk semua pemangku kepentingan perusahaan. Dengan visi dan misi yang jelas, semua pihak termasuk pemegang saham, pelanggan, pemasok, dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diperjuangkan dan dicapai oleh organisasi. Terus yang kelima itu menyelesaikan pandangan yang berbeda di antara para manajer. Visi dan misi membantu menyatukan persepsi dan pendekatan antar manajer yang mungkin memiliki pandangan berbeda. Dengan panduan yang sama, konflik strategis dapat diminimalkan karena semua pihak berpedoman pada arah yang sama. Keenam, mempromosikan arah harapan bersama di antara semua manajer dan karyawan. Visi dan misi menumbuhkan semangat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap tujuan organisasi. Semua pihak merasa menjadi bagian dari perjalanan menuju masa depan yang diinginkan. Terus yang ketujuh, memproyeksikan rasa berharga dan niat kepada semua pemangku kepentingan. Pernyataan visi dan misi menunjukkan bahwa organisasi memiliki tujuan mulia dan nilai yang kuat. Ini menciptakan citra positif serta meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedelapan itu memproyeksikan organisasi yang terorganisir dan termotivasi yang layak untuk didukung. Organisasi dengan visi dan misi yang jelas terlihat
profesional, fokus, dan berkomitmen. Hal ini menarik dukungan dari investor, mitra bisnis, serta masyarakat karena menunjukkan arah dan niat yang konsisten. 9. Mencapai kinerja organisasi yang lebih tinggi. Dengan arah dan tujuan yang jelas, semua sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien. Karyawan lebih termotivasi untuk bekerja sesuai visi organisasi yang akhirnya meningkatkan produktivitas dan kinerja keseluruhan. Ke-10, mencapai sinergi antara seluruh manajer dan karyawan. Visi dan misi menjadi alat penyatu yang menyamakan langkah seluruh anggota organisasi. Dengan kesamaan tujuan, kolaborasi meningkat, koordinasi menjadi lebih baik, dan hasil kerja lebih optimal. Nah, penjelasan ciri-ciri pernyataan misi yang baik. Yang pertama itu bersifat luas dan tidak terlalu spesifik. Pernyataan misi harus cukup fleksibel agar tetap relevan dalam jangka panjang. Misi tidak boleh terlalu sempit sehingga membatasi ruang gerak organisasi, tetapi cukup jelas untuk menunjukkan arah dan tujuan utama. Yang kedua itu tidak mencantumkan angka, rasio, atau target moneter. Misi berfokus pada tujuan dan alasan keberadaan organisasi, bukan pada target kuantitatif. Angka dan target keuangan lebih tepat dicantumkan dalam tujuan strategis atau rencana kerja, bukan dalam misi. Ketiga itu, panjang maksimal kurang lebih 150 kata. Pernyataan misi yang baik harus ringkas, jelas, dan mudah diingat. Panjang yang terbatas membantu semua pihak memahami dan menginternalisasi misi tanpa kehilangan makna. Keempat, menginspirasi dan menggambarkan tanggung jawab sosial dan lingkungan misi harus memberi semangat dan motivasi sekaligus menunjukkan komitmen organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini mencerminkan nilai etika dan keberlanjutan dalam menjalankan kegiatan organisasi. Kelima, mampu menyatukan perbedaan dan menarik bagi semua pemangku kepentingan. Misi harus dapat diterima oleh berbagai pihak seperti karyawan, manajemen, pelanggan, investor, dan masyarakat. Pernyataan ini menjadi alat pemersatu yang menumbuhkan rasa memiliki dan arah bersama. Yang keenam itu mengandung 9 komponen utama. Nah, 9 komponen utama ini akan dijelaskan setelah ciri-ciri pernyataan misi yang baik. 9 komponen utama pernyataan misi. Yang pertama itu pelanggan. Siapa yang akan menjadi pelanggan perusahaan ini? Kedua, produk atau jasa. Produk atau jasa apa yang akan dihasilkan oleh perusahaan? Yang ketiga, pasar. Pasar mana yang akan perusahaan layani? Keempat, teknologi. Teknologi apakah yang akan digunakan perusahaan? Kelima, kelangsungan hidup, pertumbuhan, atau keuntungan. Kemampuan memanfaatkan teknologi. Keenam, filosofi. Apa yang menjadi keyakinan dasar, nilai, prioritas yang ada di dalam organisasi. Ketujuh, konsep diri. Apakah kompetensi yang unik yang ada di dalam organisasi tersebut? Kedelapan, citra publik. Perusahaan ini responsif terhadap sosial, terhadap lingkungan dan komunitas. Kesembilan, karyawan. Apakah karyawan dipandang sebagai aset yang berharga bagi perusahaan ini? Nah, selanjutnya itu evaluasi. Misal, PepsiCo, pernyataan misi ciptakan lebih banyak senyuman dengan setiap tegukan dan setiap gigitan. Hal ini mencerminkan nilai nomor 6, yaitu bicara tentang filsafat, tentang keyakinan dasar nilai aspirasi dan prioritas dari Pepsi, yaitu menghasilkan produk yang dapat membuat bahagia saat pelanggan mengonsumsinya. Yang pertama itu, misalnya itu pelanggan, ditunjukkan melalui kalimat for our customers, yang menunjukkan siapa yang dilayani. Yang kedua, produk, tampak pada delicious and nourishing product,
yang menggambarkan produk yang dihasilkan. Ketiga, pasar, tersirat dalam konteks global merek PepsiCo. Keempat, teknologi, tercermin dari driving game-changing innovation, yang menekankan pemanfaatan inovasi. Kelima, kelangsungan hidup atau keuntungan, ditunjukkan pada bagian for our stakeholders, yang menegaskan keberlanjutan dan keuntungan. Keenam, filosofi, tampak pada nilai dasar untuk menciptakan kebahagiaan dan pengalaman positif. Ketujuh, konsep diri, tercermin dalam unique brand experiences, yang menunjukkan keunggulan kompetitif PepsiCo. Kedelapan, citra publik, terlihat dari komitmen terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti For Our Planet dan For Our Community. Yang kesembilan, karyawan ditunjukkan melalui komitmen menciptakan tempat kerja yang inklusif dan penuh peluang. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari materi yang telah kita bahas, yang pertama, pernyataan visi menjawab pertanyaan kita ingin menjadi apa, dan sebaiknya singkat, hanya satu kalimat, serta disusun dengan melibatkan para manajer dalam organisasi. Visi dapat berorientasi pada produk, menjelaskan bisnis berdasarkan barang atau jasa yang dihasilkan, atau pelanggan menjelaskan bisnis berdasarkan solusi terhadap kebutuhan pelanggan. Sementara itu, yang kedua itu misi, merupakan pernyataan tentang alasan keberadaan organisasi, reason for being. Misi dapat didefinisikan secara sempit atau luas, dan pernyataan misi yang baik harus memungkinkan organisasi untuk menghasilkan serta mempertimbangkan berbagai tujuan dan strategi alternatif tanpa membatasi kreativitas manajemen. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada penyampaian atau penjelasan yang kurang. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.